Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, dalam masa Paskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau senantiasa memperbaharui hidup kami. Semoga karena daya pemulihan misteri Paskah, kami diikutkan untuk bangkit dan hidup bersama Kristus dengan menanggalkan cara hidup yang lama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Dia. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah ia disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita bertemu
dengan pengajaran Yesus tentang makanan yang sejati dan pekerjaan yang harus kita lakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Melalui bacaan Injil, kita mendapati bahwa setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, orang banyak mencari Dia. Mereka ingin menemukan Yesus bukan hanya karena mujizat yang telah Dia lakukan, tetapi juga karena mereka menginginkan makanan yang dapat memuaskan kebutuhan fisik mereka. Namun, Yesus mengarahkan perhatian mereka kepada sesuatu yang lebih penting. Janganlah kamu bekerja untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pesan ini sangat relevan bagi hidup kita saat ini. Seringkali kita terjebak dalam pencarian hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan fisik kita, tetapi seringkali kita melupakan kebutuhan spiritual kita. Yesus mengajak kita untuk mencari makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yaitu iman kepadanya dan pengajarannya. Ketika orang banyak bertanya kepada Yesus, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah? Yesus menjawab, inilah pekerjaan Allah, yaitu percayalah kepada Dia yang diutusnya. Ini adalah panggilan bagi kita untuk mempercayai Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Iman kita kepadanya adalah pekerjaan yang harus kita lakukan. Dalam iman, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dan harapan untuk masa depan yang kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk semakin merenungkan ajaran Yesus ini dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kita sudah cukup memperhatikan kebutuhan hidup rohani kita? Apakah kita sudah menjadikan iman kepada Kristus sebagai prioritas utama dalam hidup kita? Dalam masa Paskah ini, kita diajak untuk berkomitmen lebih mendalami iman kita, mencari makanan sejati, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dengan percaya kepadanya. Dengan demikian, kita akan bangkit bersama Kristus untuk menikmati hidup yang semakin baik dalam namanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semoga menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.